Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng. Teman-teman, kali ini kita akan belajar bareng tentang latihan soal UAS atau PAS muatan IPA tema 9 kelas 5 SD semester 2 ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, zat tunggal disebut pula zat A. Campuran, B. Murni, C. Unsur, D. Heterogen. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, zat murni. Jadi zat tunggal itu disebut juga dengan zat murni. Kemudian soal yang kedua, air adalah zat A. Tunggal, B. Campuran, C. Larutan, D. Koloid. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, zat tunggal. Jadi air itu merupakan zat tunggal. Kemudian soal yang ketiga, air laut adalah zat A. Unsur, B. Campuran, C. Sejenis, D. Tunggal. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, zat campuran. Jadi air laut itu merupakan zat campuran. Kemudian soal yang keempat, ciri zat yang secara kimia tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana disebut A. Zat tunggal, B. Zat jamak, C. Zat campuran, D. Zat suspensi. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut zat tunggal. Jadi zat tunggal adalah secara kimia itu tidak bisa diuraikan lagi menjadi lebih sederhana ya. Kemudian soal yang kelima, zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur yang secara kimia masih dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana, di mana sifatnya berbeda dengan zat semula disebut A. Senyawa, B. Unsur, C. Campuran, D. Koloid. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut senyawa. Kemudian soal yang keenam, sirup, tanah, dan udara adalah zat A. Tunggal, B. Campuran, C. Unsur, D. Monokuler. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, zat campuran. Jadi sirup, tanah, dan udara itu merupakan sudah zat campuran ya. Kemudian soal yang ketujuh, jika pasir dimasukkan ke dalam air maka disebut zat A. Campuran homogen, B. Campuran heterogen, C. Tunggal, D. Majemuk. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut zat campuran heterogen. Kemudian soal yang kedelapan, jika garam dimasukkan ke dalam air maka disebut zat A. Tunggal, B. Campuran, C. Campuran homogen, D. Campuran heterogen. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut zat campuran homogen. Kemudian soal yang kesembilan, pada larutan garam, komponen yang berperan sebagai zat terlarut adalah A. Air, B. Garam, C. H2O, D. Natrium. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, garam. Jadi garam itu merupakan zat terlarut ya. Kemudian soal yang ke-10, berikut yang merupakan campuran homogen adalah A. Campuran air dengan minyak tanah, B. Campuran oli dengan air, C. Larutan pemutih, D. Serbuk besi dengan karbon. Tentu campuran yang homogen adalah C ya, larutan pemutih. Jadi larutan pemutih itu merupakan campuran homogen. Artinya campuran homogen adalah campuran yang tidak bisa dibedakan ya. Kemudian soal yang ke-11, campuran yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama di seluruh campuran disebut A. Campuran homogen, B. Campuran heterogen, C. Zat tunggal, D. Senyawa. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut campuran homogen. Jadi teman-teman, campuran homogen adalah campuran yang memiliki sifat
dan karakteristik yang sama di seluruh campuran. Artinya ketika kita masukkan zat terlarut ke dalam suatu air, maka zat terlarutnya itu menjadi larut dan tidak kita bisa bedakan. Artinya dia sama. Misalnya seperti air, gula kita masuk ke dalam air, garam kita masuk ke dalam air. Maka garam itu akan menjadi larut di dalam air tersebut. Akhirnya tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa dibedakan mana air dan mana gula ya. Kemudian soal yang ke-12. Bagian terkecil dari unsur disebut A. Atom, B. Molekul, C. Senyawa, D. Zat. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, atom. Jadi atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Kemudian soal yang ke-13. Berikut ini yang merupakan contoh unsur diantaranya A. Besi, emas, dan air garam, B. Air garam, sirup, dan soda kue, C. Karbon, emas, dan tembaga, D. Perak, air garam, dan kopi. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, contoh unsur diantaranya adalah karbon, emas, dan tembaga. Kemudian soal yang ke-14. Zat yang terdiri atas beberapa jenis material atau zat tunggal disebut A. Zat tunggal, B. Atom, C. Unsur, D. Zat campuran. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, disebut zat campuran. Jadi zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis material atau zat tunggal. Kemudian soal yang ke-15. Campuran yang zat penyusunnya tercampur dengan sempurna disebut A. Senyawa, B. Campuran homogen, C. Campuran heterogen, D. Unsur. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut campuran homogen. Nah, ini hampir sama seperti soal yang sebelumnya ya. Jadi campuran homogen itu adalah zat campuran yang mana penyusunnya tercampur dengan sempurna ya. Akhirnya kita tidak bisa bedakan sama seperti tadi mana gula dan mana air karena sudah tercampur dengan sempurna. Kemudian soal yang ke-16. Campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur dengan sempurna disebut A. Campuran heterogen, B. Campuran homogen, C. Koloid, D. Zat atom. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut campuran heterogen. Kemudian soal yang ke-17. Zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana disebut A. Materi, B. Unsur, C. Zat penyusun, D. Gas. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, unsur. Jadi unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ke-18. Setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa disebut A. Materi, B. Atom, C. Senyawa, D. Pelarut. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut materi. Jadi materi adalah segala benda atau segala objek yang menempati ruang dan mempunyai massa. Kemudian soal yang ke-19. Komponen penyusun campuran pada gambar adalah, perhatikan gambarnya itu merupakan gambar kopi ya. A. Air mineral, gula, dan sari buah. B. Air mineral, gula, dan teh. C. Air mineral dan garam. D. Air mineral, gula, dan serbuk kopi. Tentu jawaban yang benar adalah D ya. Jadi komponen penyusunnya adalah air mineral, gula, dan serbuk kopi. Kemudian soal yang ke-20. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Besi, emas, karbon, aluminium, dan seng. B. Asam cuka, gula, garam, dan soda kue. C. Air laut, tanah, baja, kuningan, dan udara. D. Perak, air garam, sirup, emas, dan air kopi. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, yaitu asam cuka, gula, garam, dan soda kue,
itu merupakan contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian soal yang ke-21. Komponen penyusun campuran pada gambar di bawah adalah, perhatikan, itu merupakan sirup ya. A. Air mineral, gula dan sari buah. B. Air mineral, gula dan teh. C. Air mineral dan garam. D. Air mineral, gula dan serbuk kopi. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A ya, air mineral, gula dan sari buah. Karena sirup itu berasal dari sari buah ya. Kemudian soal yang ke-22. Di bawah ini contoh zat yang tercampur dengan sempurna adalah A. Minyak dan pewarna makanan. B. Air dan pasir. C. Air dan kopi. D. Air dan gula. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, air dan gula. Jadi air dan gula itu merupakan zat yang tercampur dengan sempurna. Kemudian soal yang ke-23. Contoh dari campuran yang masih mempertahankan sifat-sifat asalnya adalah A. Air murni. B. Besi murni. C. Bahan bakar bensin. D. Campuran gula dan air. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, campuran gula dan air. Jadi campuran gula dan air itu merupakan campuran yang masih mempertahankan sifat-sifat asalnya, yaitu air. Jadi air memiliki sifat cair, kemudian dia mengalir. Nah, ketika air dicampur dengan gula, sifat-sifat air itu masih tetap dipertahankan ya. Kemudian soal yang ke-24. Berikut ini yang merupakan sifat dari zat campuran adalah A. Zat penggabungnya masih mempunyai sifat yang sama. B. Memiliki sifat yang berbeda dari zat penggabungnya. C. Zat penggabungnya tidak bisa dipisahkan lagi. D. Terbentuk dari zat baru. Tentu jawaban yang benar adalah B ya. Memiliki sifat yang berbeda dari zat penggabungnya, itu merupakan sifat dari zat campuran. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-25. Berdasarkan zat penyusunnya, gambar di bawah termasuk jenis zat: A. Homogen. B. Heterogen. C. Senyawa. D. Unsur. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, termasuk jenis zat homogen karena tercampur dengan sempurna ya. Oke teman-teman, demikian latihan soal kali ini. Latihan soal IPA tema 9 kelas 5 SD semester 2 kurikulum 2013. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian ya. Teman-teman, berikut adalah nilai luhur Pancasila yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan dibaca dari mulai sila pertama hingga sila kelima dan kita terapkan dalam kehidupan kita dalam bertetangga, di sekolah, berbangsa, dan juga bernegara. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.